Selamat pagi Bapak dosen, perkenalkan nama saya Yohana Monika dengan NIM 72135200050 dari kelas akuntansi C21, ingin mempresentasikan apa yang sudah saya kerjakan sebagai bentuk tugas CBR dan CGR saya, yaitu tentang penganggaran perusahaan jasa pada salon cantik. Pertama, sebelum saya masuk kepada anggaran pada perusahaan jasa salon cantik, saya ingin menjelaskan tentang apa itu perusahaan jasa. Perusahaan jasa adalah sebuah badan usaha yang menghasilkan pendapatan dengan cara menjual jasa atau layanan kepada konsumen atau customernya. Nah, perusahaan jasa ini berbeda dengan perusahaan dagang, yang pada umumnya hanya menjual produk fisik. Perusahaan jasa menawarkan produk yang tidak berwujud, seperti keahlian, pengetahuan, dan juga keterampilan. Selanjutnya ada karakteristik perusahaan jasa. Di sini saya hanya mengambil 5 poin. Yang pertama itu ada produk yang dijual oleh perusahaan jasa itu tidak berwujud. Kenapa tidak berwujud? Karena produk yang ditawarkan oleh perusahaan jasa ini tidak dapat dilihat, diraba ataupun dicium. Contohnya seperti jasa potong rambut, jasa konsultan, dan juga jasa transportasi. Lalu yang kedua ada proses produksi dan konsumsinya itu dilakukan secara bersamaan. Jasa yang diberikan itu diproduksi dan dikonsumsi oleh customer pada saat yang bersamaan. Contohnya saat kamu potong rambut, jasa potong rambut diproduksi dan juga dikonsumsi pada saat yang bersamaan. Lalu yang ketiga ada ketidakpastian. Kualitas jasa itu dapat bervariasi tergantung pada orang yang menyediakannya, yang melakukannya, dan situasi saat jasa tersebut diberikan. Yang keempat ada ketidakmungkinan penyimpanan. Nah, perusahaan jasa ini menyediakan jasa yang tidak dapat disimpan untuk dijual kembali di kemudian harinya. Lalu yang terakhir ada ketergantungan kepada orang. Kualitas jasa itu sangat bergantung pada keterampilan dan keahlian orang yang menyediakannya atau melakukannya. Selanjutnya ada jenis perusahaan jasa. Di sini saya mengambil 2 tolak ukur untuk menjelaskan jenis perusahaan jasa. Yang pertama berdasarkan jenis jasanya, lalu yang kedua berdasarkan jangkauan wilayahnya. Di sini berdasarkan jenis jasanya, yang pertama itu ada jasa transportasi. Contohnya ojol atau ojek online seperti Grab, Gojek, dan lain-lainnya. Taksi, pesawat terbang, dan lain-lainnya. Lalu yang kedua jasa komunikasi seperti operator telekomunikasi dan internet provider. Yang ketiga jasa keuangan, contohnya itu seperti bank, asuransi, dan leasing. Yang keempat ada jasa profesional, contohnya konsultan, dokter, dan akuntan. Lalu yang terakhir jasa sosial, contohnya itu seperti rumah sakit, panti asuhan, dan lembaga pendidikan. Lalu berdasarkan tolak ukur yang kedua, berdasarkan jangkauan wilayahnya. Yang pertama jangkauan wilayah lokal, contohnya itu seperti salon, laundry, bengkel, rumah makan, dan masih banyak lagi. Lalu jangkauan wilayah nasional atau jangkauan wilayah yang kedua, ini contohnya seperti bank ataupun perusahaan telekomunikasi. Lalu jangkauan wilayah yang terakhir atau internasional, contohnya seperti maskapai penerbangan, perusahaan konsultan. Apa sih manfaat perusahaan jasa itu? Yang pertama, perusahaan jasa membantu masyarakat menyelesaikan pekerjaan dengan lebih mudah dan efisien. Contohnya, seperti adanya perusahaan usaha laundry. Nah, itu kan juga membantu masyarakat dalam menghemat waktu dan tenaga jika dia sangat sibuk gitu, jadi tidak sempat mencuci pakaian. Jadi dia hanya mengantarkan pakaiannya itu pakaian kotor, lalu usaha laundry akan mencucikannya dan mengirimkannya kembali kepada orang yang memilikinya. Lalu yang kedua, memberikan peluang kerja bagi banyak orang. Yang ketiga, meningkatkan taraf hidup masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Berikut saya melampirkan contoh dari penganggaran perusahaan dari salon cantik. Yang pertama, kita masuk kepada neraca salon cantik periode Januari 2023. Pada 2023, salon cantik ini beroperasi dan memiliki modal awal sebesar 50 juta rupiah. Maka modal awal tersebut kita masukkan kepada kas 50 juta rupiah. Lalu salon cantik ini memiliki 3 karyawan yang gajinya itu berbeda-beda per orangnya. Yang pertama digaji 2.200.000, lalu yang kedua 1.700.000, dan yang ketiga itu sebesar 1 juta. Jadi pada utang gaji pasifa kita buat 4.700.000 karena total dari semua gaji yang berbeda-beda itu totalnya adalah 4.700.000.
Selanjutnya, anggaran pendapatan salon cantik periode 2023. Pada 1 Januari, salon cantik ini mendapatkan 5.800.000 dari kegiatan perawatan rambut, 3.500.000 dari perawatan kulit, dan 1.400.000 dari perawatan kuku. Makeup juga sebesar 2.500.000, dan total pendapatan salon cantik pada 2023 bulan Januarinya itu sebesar 13.200.000. Lalu pada bulan Februarinya yang berbeda itu hanya dari pendapatan dari kegiatan perawatan rambut, beda 100 doang, di 100.000. Jadi di sini totalnya menurun 100.000. Lalu pada bulan Maret dia naik 50.000 dari bulan Februarinya. Tapi pada kegiatan perawatan rambut ini menurun 200.000. Lalu perawatan kulit juga menurun 50.000. Tetapi pada perawatan kuku dia naik 200.000. Makeup dia juga naik 100.000. Jadi totalnya itu 13.150.000 total pendapatannya pada bulan Maret. Lalu total pendapatan pada bulan April dari kegiatan perawatan rambut itu sebesar 5.750.000, 3.400.000 dari perawatan kulit, dan dari perawatan kuku itu sebesar 1.550.000, dan juga makeup itu sebesar 2.400.000. Jadi maka totalnya dari semua kegiatan ini ada 13.100.000. Dan pendapatan bulan Mei 4.500.000 pada kegiatan perawatan rambut, 3.700.000 pada perawatan kulit, 1.200.000 pada perawatan kuku, dan 2.400.000 pada kegiatan makeup atau pada proses memakeup orang lain. Nah, totalnya di sini pada total pendapatan salon cantik itu pada bulan Mei sebesar 11.800.000. Lalu bulan Juni atau bulan 6 itu perawatan rambut itu mendapatkan pendapatan itu sebesar 5.200.000, perawatan kulit sebesar 3.300.000, dan perawatan kuku sebesar 1.250.000. Nah, berbeda dengan makeup, dia menurun 200.000 pada bulan Mei dia 2.400.000, tetapi pada bulan Juni ini dia 2.200.000, sehingga total pada bulan Juni ini naik hanya 150.000. Jadi totalnya adalah 11.950.000. Lalu bulan Juni 5.800.000, maaf. Lalu yang kedua itu pada perawatan kulit dia sebesar 3.850.000. Lalu yang ketiga pada perawatan kuku dia sebesar 1.100.000, dan yang keempat pada kegiatan makeup dia mendapatkan pendapatan itu sebesar 2.300.000. Dan totalnya di sini ada 13.050.000. Pada bulan Agustus 4.950.000 untuk perawatan rambut, 3.900.000 untuk perawatan kulit, 1.350.000 untuk perawatan kuku, dan 2.700.000 untuk makeup. Totalnya 12.900.000. Pada bulan September 5.200.000 untuk perawatan rambut, 3.700.000 untuk perawatan kulit, 1.500.000 untuk perawatan kuku, 2.800.000 untuk makeup. Dan totalnya itu sebesar 13.200.000. Lalu pada bulan 10 atau bulan Oktober, 5.700.000 untuk perawatan rambut, 3.900.000 untuk perawatan kulit, 1.200.000 untuk perawatan kuku, yang dimana ini menurun 300.000 ya, cukup besar juga sih. Lalu selanjutnya 2.450.000 untuk makeup, dan total yang didapat pada bulan Oktober itu sebesar 13.250.000. Pada bulan 11 atau bulan November 5.250.000 untuk perawatan rambut, 3.350.000 untuk perawatan kulit, 1.500.000 untuk perawatan kuku, dan 2.700.000 untuk makeup. Dan total yang didapat itu, total pendapatan pada bulan November itu sebesar 12.800.000. Di sini totalnya itu menurun
total pendapatannya itu menurun dari bulan Oktober sampai bulan Novembernya. Lalu pada bulan Desember total pendapatannya itu naik 1 juta karena di sini 5.750.000 ini total pendapatan dari perawatan rambut saja. Dan di sini dapat dilihat dia dari perawatan rambut saja dia sudah naik 500.000. Dan di sini dia juga naik sebesar 350.000. Di sini dia hanya menurun 50.000, dan di sini dia menurun 500.000, sehingga total yang didapatkan pendapatan salon cantik periode Desember 2023 itu 13.150.000. Nah, total ini semua sebesar 154.650.000. Anggaran tenaga kerja langsung salon cantik pada tahun 2023. Pegawai 1 tadi kan gajinya hanya 2.200.000, pegawai 2 1.500.000, dan pegawai 3 1 juta. Nah, total yang harus dibayar untuk gaji tenaga kerjanya ini ada 3. Nah, totalnya ini 4.700.000. Dari bulan 1 sampai bulan 12 kita jumlahkan totalnya sebesar 56.400.000 rupiah. Anggaran beban langsung salon cantik periode 2023. Pada bulan Januari produk itu ada 2 juta rupiah. Peralatan sebesar 500.000 rupiah. Peralatan sebesar 300.000 rupiah, dan totalnya itu sebesar 2.800.000 rupiah. Karena tadi pada neraca yang sudah saya tampilkan, nah ini peralatan 800, 2 juta. Maka di sini kita jumlahkan semua, dan total beban langsung salon cantik pada tahun 2023 ini per bulannya itu 2.800.000 rupiah. Maka total per tahunnya adalah 33.600.000 rupiah. Lalu selanjutnya anggaran overhead salon cantik periode 2023 pada bulan Januari 700.000 rupiah, dan total per tahunnya itu 8.400.000 rupiah, karena setiap bulannya total anggaran overheadnya itu 700.000 rupiah, sehingga per tahunnya 8.400.000 rupiah. Anggaran beban tidak langsung salon cantik pada tahun 2023. Yang pertama, sewa tempat pada bulan Januari itu sewa tempat itu sebesar 1 juta, dan begitu juga pada bulan-bulan berikutnya. Jadi sewa tempat sebesar 1 juta, listrik sebesar 500.000, air sebesar 200.000, dan total untuk salon sewa tempat dia sebesar 12 juta, listrik sebesar 6 juta per tahunnya, air sebesar 2.400.000 per tahunnya. Pemasaran itu sebesar 150.000 per bulannya, maka per tahunnya itu sebesar 1.800.000 rupiah. Dan untuk total pada bulan Januari, untuk total beban tidak langsung pada bulan Januari itu sebesar 1.850.000, pada bulan Februari sebesar 1.700.000, bulan Maret 1.700.000, bulan April 1.700.000, bulan Mei 1.700.000 juga, dan pada bulan Juni juga 1.700.000. Begitu juga pada bulan-bulan selanjutnya. Yang berbeda hanya pada bulan Januari. Dan totalnya ini di sini ada 20.550.000. Selanjutnya anggaran neraca salon cantik pada tahun 2023. Di sini salon cantik memiliki kas sebesar 50 juta rupiah, persediaan sebesar 2 juta rupiah, dan biaya dibayar di muka itu sebesar 1 juta. Jadi total aset lancarnya di sini kan tadi yang pertama itu ada aset itu ada 2, aset lancar dan tidak lancar. Pada aset lancarnya itu totalnya 53 juta rupiah. Lalu yang kedua pada aset tidak lancar itu hanya ada peralatan salon sebesar 800.000, maka total aset tidak lancarnya itu sebesar 800.000. Dan total aset keseluruhannya itu 53.800.000 rupiah. Selanjutnya kewajiban dan ekuitas. Yang pertama ada kewajiban lancar.
yaitu utang gaji sebesar 4.700.000 karena tadi ada 3 pekerja atau 3 pegawai dan total gaji dari ketiganya itu 4.700.000, maka utang gajinya di sini 4.700.000 dan total kewajiban lancarnya ya hanya 4.700.000. Lalu pada ekuitas di sini terdapat modal itu sebesar 49.100.000 rupiah. Maka total kewajiban dan ekuitas itu 53.800.000 rupiah. Nah, di sini saya melampirkan anggaran laba rugi salon cantik pada tahun 2023. Yang pertama pada akun pendapatan, di sini dari bulan Januari sampai bulan Desember pendapatannya itu tidak pernah kurang dari 12.900.000 atau di sini yang paling kecil itu 11 juta 11.800.000 yang paling kecil, dan yang selanjutnya laba kotornya itu maka sama dengan pendapatan yang di atas. Dan pada biaya operasional, yang pertama sewa tempat itu 1 juta per bulannya, 1 juta, air juga 500.000 per bulannya mulai dari Januari sampai Desember. Air juga 200.000 per bulannya dari Januari sampai Desember. Pemasaran 150.000 mulai dari Januari sampai dengan bulan Desember. Maka jumlah biaya operasional itu jika ditotal mulai dari Januari sampai Desember itu sebesar 2.550.000 per bulannya. Lalu laba bersihnya pada bulan Januari sebesar 10.650.000, Februari 10.550.000, dia menurun 100.000 maaf. Lalu yang pada bulan yang ketiga atau bulan Maret dia naik 50.000 sebesar 10.600.000 rupiah. Lalu yang ketiga dia menurun lagi 50.000 sebesar, lalu yang keempat pada bulan April dia menurun lagi 50.000. Maka laba bersih yang didapatkan pada bulan April itu sebesar 10.550.000 dan pada bulan Mei dia menurun drastis. Di sini dia memiliki laba bersih pada bulan Mei itu sebesar 9.250.000. Lalu pada bulan Juni dia naik 150.000. Jadi laba bersih yang didapatkan pada bulan Juni ini sebanyak 9.400.000. Dan pada bulan Juli dia naik drastis. Maka laba bersih yang didapatkan pada bulan Juli ini sebesar 110.500.000. Dan pada bulan Agustus dia menurun. Laba bersih yang didapatkan pada bulan Agustus yaitu 10.350.000. Pada bulan September dia naik. Laba bersih yang didapatkan itu sebesar 10.650.000. Dan pada bulan Oktober dia naik 50.000 saja. Di sini laba bersih yang didapatkan totalnya itu sebesar 10.700.000. Di sini pada bulan November dia turun sebesar pada bulan November ini dia turun sehingga laba bersih yang didapatkan oleh salon cantik pada tahun 2023 bulan Novembernya itu sebesar 10.250.000 dan pada bulan Desember laba bersih yang didapatkan itu sebesar 10.600.000 rupiah. Anggaran kas pada salon cantik di sini pada kas awal itu bulan Januari 50 juta, bulan Februari dia 49.800.000, Maret 50.500.000, April 50.200.000, Mei 49.700.000, bulan Juni 50.300.000, Juli 50.100.000, Agustus 50.400.000, September 49.500.000, Oktober 50.600.000, November 48.500.000 rupiah, dan Desember 50 juta ribu rupiah. Pada akun penerimaan yang pertama ada pendapatannya di sini tidak pernah turun dari 11.800.000 rupiah, dan itu yang tidak pernah kurang dan tidak pernah lebih dari
13.200.000 selama tahun 2023. Lalu pada penerimaan kas tersedia di sini itu juga sebesar pendapatan dari bulan Januari sampai bulan Desembernya itu sama. Lalu pengeluaran yang pertama, beban gaji karyawan. Tadi kan saya sudah menjelaskan bahwa dia memiliki 3 karyawan dengan berbeda-beda gajinya per orangnya, dan jika ditotalkan itu sebesar Rp4.700.000 dari bulan Januari sampai bulan Desember. Maka di sini kita buat Rp4.700.000 dari awal sampai akhir. Beban sewa tempat juga dari awal sampai akhir sama. Dari bulan Januari Rp1 juta sampai bulan Desember Rp1 juta juga. Lalu beban listriknya sebesar Rp500.000. Ini juga sama dari awal bulan Januari sampai akhir tahun bulan Desember. Lalu selanjutnya ada beban air sebesar Rp200.000 dari awal tahun, yaitu bulan Januari sampai bulan Desember itu sebesar Rp150 beban air ya tadi. Maaf. Sebesar sama besarnya yaitu Rp200.000. Lalu pada beban pemasaran di sini Rp150.000 sama dari bulan Januari sampai bulan Desember. Dan beban penyusutan pendapatan sebesar Rp700.000 dari awal bulan Januari itu sama sampai bulan Desember. Jadi per bulannya itu Rp700.000. Dan di sini jumlah pengeluaran kas pada bulan Januari sebesar Rp7.250.000 dan itu sama sampai Desember 2023. Maka dan di sini jumlah pengeluaran kasnya itu per bulannya ada sebesar Rp7.250.000. Jadi per bulannya dari bulan Januari sampai bulan Desember per bulannya itu jumlah pengeluaran kasnya itu Rp7.250.000. Dan kas akhir yang dimiliki itu dikurangi dari kas awal, dan kas awal dikurangi dengan jumlah pengeluaran kas, yaitu sebesar Rp55.950.000 pada bulan Januari, dan pada bulan Februari sebesar Rp55.650.000, pada bulan Maret Rp56.400.000, pada bulan April Rp56.050.000, pada bulan Mei Rp54.250.000, pada bulan Juni Rp55 juta, pada bulan Juli Rp56.900.000, pada bulan Agustus Rp56.050.000, pada bulan September Rp55.450.000, pada bulan Oktober Rp56.600.000, pada bulan November Rp54.050.000, dan pada bulan yang terakhir tahun 2023 yaitu bulan Desember Rp56.900.000. Di sini saya menyimpulkan hasil dari analisis salon cantik pada tahun 2023 itu telah beroperasi, dan pemiliknya ini ingin membuat master budgeting untuk memperkirakan anggaran yang diperlukan ke depannya. Salon cantik awalnya itu hanya memiliki modal awal sebesar Rp50 juta, dan memiliki 3 karyawan dengan pendapatan yang berbeda-beda per orangnya. Dengan belanja produk tiap bulannya itu sebesar 2 juta, beban penyusutan peralatan sebesar Rp700.000, dan laba bersih yang diperoleh oleh salon cantik periode 2023 mulai dari Januari sampai Desember itu tidak pernah keluar dari range 9 sampai 10,7 juta rupiah. Jadi dia tidak pernah kurang dari 9 dan tidak pernah lebih dari 10,7 juta rupiah. Dan jumlah kas akhir salon cantik periode 2023 mengalami kenaikan dan penurunan setiap bulannya. Sekian dari apa yang saya presentasikan. Mungkin masih banyak kekurangan dan kesalahan pengucapan kata-kata. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Apabila Bapak ingin mengkritik dan memberikan saran, saya sangat berkenan untuk menerima dan mendengarkannya.